Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk piutang wesel. Kalau tadi untuk piutang dagang yang membedakannya itu tidak ada janji tertulis antara pembeli maupun penjual, tapi kalau piutang wesel itu diperkuat dengan adanya wesel. Wesel itu janji tertulis. Jadi untuk piutang wesel ada weselnya itu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah disepakati. Jadi dalam wesel, dalam janji tertulis itu tadi ada informasi, yaitu pertama, yang akan menerima wesel itu nanti siapa. Terus yang membuat wesel itu siapa? Penerbitnya berarti ya. Terus tanggal dan jatuh tempo penerimaan wesel itu kapan? Dan juga yang pasti itu pokok dari weselnya, serta kalau misalkan wesel itu wesel berbunga, nominal dari bunga dari wesel itu berapa, itu ada dalam weselnya, sudah ada dalam selembar kertas. Maka dikatakan piutang wesel itu merupakan janji tertulis yang dibuat oleh penerbit wesel yang di situ berisi dari penerbit wesel tadi untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah tertera dalam wesel tersebut. Terus terkait dengan piutang wesel itu ada disebut dengan wesel berbunga dan juga ada wesel yang tidak berbunga. Kalau berbunga pastinya juga ada bunga atas nominal wesel. Bagaimana perhitungannya? Di sini ada ilustrasi terkait dengan piutang wesel berbunga. Jadi untuk piutang wesel berbunga ini ada ilustrasinya. Di tanggal 1 Oktober, Bank setuju untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jika perusahaan itu bersedia untuk menandatangani wesel senilai 100.000. Jadi ada kesepakatan kedua belah pihak. Kalau misalkan di situ untuk membayar jumlah nominal tertentu pada hari, pada tanggal yang telah ditetapkan. Kalau yang penerimanya itu sudah sepakat, maka baru diterbitkanlah wesel. Maka di sini sudah ada kesepakatan, maka diterbitkan wesel dan jurnal yang dibuat seperti ini, piutang wesel pada cash. Jadi yang membuat wesel di sini yang menerbitkan itu dari banknya tadi. Maka cashnya berkurang sebesar 100.000, piutang weselnya bertambah senilai 100.000. Selanjutnya penyesuaiannya untuk mencatat pendapatan bunga, karena kan pada akhir tahun itu biasanya dilakukan penyesuaian. Nah, terkait dengan penyesuaian itu pastinya juga dihitung berapa besarnya bunga terkait dengan wesel yang dia miliki. Di sini ada. Jadi jangka waktunya 31 Desember. Kan wesel tadi diterbitkan 1 Oktober ke 31 Desember. Berarti kita hitung Oktober, November, Desember 3 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka kalau misalkan kita hitung seperti ini. Jadi untuk weselnya senilai 100.000 dikalikan dengan bunganya di sini 12%. Dikalikan dengan 3 bulan. Oktober, November, Desember. Sini 3.000. Nih, piutang wesel pada pendapatan wesel interest revenue. Selanjutnya pada saat terjadinya pelunasan dibuat jurnal. Jurnalnya bagaimana? Cash senilai 104.000 yang dibayarkan oleh pihak penerima wesel tadi senilai 104.000. Kenapa? Karena kan pembayarannya di 1 Februari. Kita belum menghitung berapa besarnya bunga di 1 Januari sampai 31 Januari. Jadi 1 bulannya 1 bagi 12 dikali dengan 12% dikali dengan 100.000. 1.000. Nih, interest revenue di Januari sampai 31 Januari. Ini 1.000. Jadi, cash 104.000, not receivable piutang weselnya kan sebenarnya 100.000. Interest revenue-nya yang periode Januari 1.000, yang periode Desember ini kan bersih di debit, maka dikeluarkan di kredit 3.000. Oke, itu yang berbunga. Sedangkan yang tidak berbunga bagaimana? Untuk piutang wesel tanpa bunga atau non-interest bearing notes atau zero interest bearing notes, maka di sini contoh ilustrasinya itu piutang wesel tanpa bunga dengan asumsi bahwa 1 Oktober 2011 pemasok bersedia untuk menangguhkan batas waktu pembayaran piutang dagang kepada pelanggan senilai 100.000. Jadi
pembayaran dari pelanggan itu akan dikasih tempo ulang. Yang nilainya 100.000 itu akan dikasih tempo ulang pembayarannya. Nah, itu dengan syarat kalau pelanggan itu bersedia menandatangani wesel, nanti bayarnya 104.000. Jadi dikasih tambahan waktu selama 4 bulan. Maka kalau misalkan dari pelanggan tadi setuju, itu dibuat jurnal, yaitu not receivable piutang weselnya senilai ini, bukan 100.000 lagi, tapi 104.000. Piutang dagangnya senilai 100.000. Sedangkan ada potongan atas not receivable-nya senilai 4.000. Jadi ini tidak ada perhitungan bunga, tapi ini hanya kesepakatan kedua belah pihak kalau misalkan dia mau dikasih tambahan tempo, tapi dengan syarat dari kedua belah pihak tadi akan ditambahi pembayaran senilai 4.000 diskon on notes receivable. Jadi terkait dengan piutang wesel ini udah. Lanjut ke wesel, ada piutang dagang, ada piutang wesel, yang terakhir untuk piutang lain-lain, piutang bukan usaha. Jadi piutang itu muncul bukan karena operasional perusahaan. Sebagai contoh itu ada di poin A sampai poin G yang menyebabkan apa. Ini contoh di sini ada PT Komputer itu pada bulan April memberikan pinjaman kepada karyawan 12 juta. Terus dan membayar sebesar 15 juta kepada Transportindo untuk perusahaan angkut. Jadi terkait dengan itu yang dikeluarkan oleh PT Komputer sanksinya sebesar 27, yaitu pengeluaran untuk piutang karyawan 12 juta dan piutang jasa angkutnya 15 juta. Jadi piutang ini muncul bukan karena kegiatan operasional perusahaan, tetapi di luar kegiatan operasional perusahaan. Oke, terkait dengan piutang untuk piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lainnya sudah. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan?